Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Akbar Afija, NPM 21082660165. Jadi di sini saya akan mempresentasikan blog Special Science yang berjudul besarnya otitis media akut. Nah, untuk berawal dari otitis media akut ini eh, merupakan penyakit infeksi pada telinga tengah yang disebabkan oleh bakteri walaupun oma yang sering terjadi pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Tetapi dapat juga terjadi pada orang dewasa. Nah, untuk faktor resikonya seperti ISPA, alergi, anak sampai dewasa. Nah, lalu ke etiologinya seperti virus, di mana virus ini ada influenza, virus adenovirus, lalu ada bakterinya Streptococcus pneumonia. Lalu ada klasifikasinya stadium okulasi, stadium epidermis, stadium sporatis, stadium perforasi, dan stadium resulasi. Nah, masuk ke patofisiologinya, di mana bakteri dan virus masuk ke hidung menyebabkan inflamasi dan edema mukosa pernapasan, obstruksi isthmus, tuba, estuasis, menyebabkan akumulasi sekret yang biasanya diproduksi di telinga tengah. Terjadi tekanan negatif yang menarik virus dan bakteri ke dalamnya, sehingga menginfeksi terjadi telinga tengah, pelepasan sitokin, inflamasi yang mengganggu termoregulasi hipotalamus, yang menyebabkan demam, tekanan telinga tengah, meregangkan membran timpani sehingga terjadi otalgia peradangan di telinga tengah, menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah membran timpani sehingga terjadi meningitis infiltrasi neurotrofilik telinga tengah. Untuk memfagosit patogen menyebabkan nanah berwarna kuning atau putih. Lalu masuk ke klasifikasi tuli dan contoh penyakitnya. Nah, di sini ada tuli konduktif, di mana tuli konduktif ini gangguan pada telinga luar dan tengah. Lalu ada tuli sensori neural, di mana ada gangguan pada telinga dalam. Nah, di sini ada telinga campuran seperti kombinasi tuli konduktif dan sensori neural. Nah, di sini ada kemudian masuk ke tuli sejak lahir, di mana tuli sejak lahir ini ada tuli kongenital, lalu ada sumbatan serumen atau kotoran telinga, otitis media supuratif kronik atau OMSK, dan tuli karena usia lanjut. Nah, masuk ke untuk cara menegakkan diagnosa seperti anamnesis, kita tuh berawal dari anamnesis, di mana gejala utama atau keluhan utama uh, bisa mengolcatkan dan riwayat ISPA. Lalu masuk ke pemeriksaan fisiknya. Untuk mulai pemeriksaan fisik ini di awal dengan vital signs, suhu, nadi, tekanan darah, dan pernapasan. Lalu pemeriksaan fisik khusus telinga atau pemeriksaan penunjangnya bisa tes Weber, tes Rhine, dan tes Waba. Lalu masuk ke diagnosis banding, di mana di sini ada diagnosis banding otitis eksterna, ada nyeri dental, nyeri sendi temporomandibular, ada faringitis vital akut, ada trauma telinga, sinusitis akut, gangguan pendengaran. Nah, diagnosis banding ini menentukan anamnesis, lalu bisa lanjut ke pemeriksaan fisiknya atau kontur normal, retrasi, menonjol. Lalu ada warnanya seperti abu-abu, kuning, kuning merah, merah muda, dan biru. Lalu ada kedenihan atau semi berawan-berawan. Lanjut ke pemeriksaan penunjangnya, di mana di sini ada tes Weber, tes Rhine, dan tes Waba. Masuk ke komplikasi dan prognosisnya, di mana terkumpulnya cairan di dalam telinga yang dapat mengakibatkan kurang pendengaran yang akhirnya mengganggu proses bicara pada anak. Dan kemudian masuk ke prognosisnya yang baik dengan adanya pengembangan layanan kesehatan dan terapi antibiotik yang memadai, namun oma ini yang telah menyebabkan komplikasi memiliki risiko kematian yang besar. Lalu masuk ke tata laksananya, di mana di sini ada tata laksananya stadium
oklusi atau dekongestan pelega hidung. Lalu ada masuk stadium hiperemis, antibiotik 10 sampai 14 hari oral. Lalu ada stadium superatif atau antibiotik oral, rujuk ke miringotomi. Lalu ada stadium perforasi atau ofloxacin 2x1 atau 5 sampai 10 tetes. Lalu ada stadium resulasi untuk observasi. Kemudian masuk ke edukasi pencegahan. Nah, untuk pencegahan ini terhadap otitis media akut atau homa sangat penting mengingat rekurensi dan komplikasi umum terjadi akibat penyakit ini. Otitis media akut merupakan penyebab paling umum dari nyeri telinga atau otalgia. Untuk memastikan anak mendapatkan vaksinasi lengkap dan rutin, mengedukasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bayi selama 6 bulan. Dilanjutkan hingga usia bayi setidaknya 12 bulan. Menghentikan penggunaan DOT pada bayi, terutama pada dalam posisi terlengkup dan menjauhkan anak dari paparan asap rokok atau polusi udara. Ini referensi yang saya gunakan. Saya ngambil dari buku ajar ilmu kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, kepala di tahun 2014 dan Teofik pada tahun 2020 dan akut otitis media pada tahun 2023. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.